أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأسبل السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال. Jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah syukurillah atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah, khususnya nikmat yang paling agung. Kita masih diberikan tetap iman di jalan agama Islam, diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melakukan ibadah Jumat di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat menjadi amalan shalih makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diakui menjadi bagian umat baginda Muhammad nanti di hari kiamat dan mendapatkan syafaat. Saya juga selaku khatib berbesar pada diri pribadi juga pada jemaah hadirin rahimakumullah untuk senantiasa selalu berusaha dan berupaya sesuai tingkat kemampuan maksimal masing-masing. Biqadri mastata'tum, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah yang menyelamatkan kita di dunia dan yang lebih terpenting selamat kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, penting ini kami sampaikan kepada jamaah hadirin, berusaha untuk menanamkan sifat mahabbah, sifat senang, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kalau didasari dengan rasa mahabbah, rasa senang, tentu rasanya berbeda. Ketika kita melakukan ibadah hanya sebatas formal menggugurkan kewajiban, tentu lebih ringan ketika kita melaksanakan ibadah apapun, semisal sholat, semisal zakat, semisal berjamaah, itu terkesan lebih ringan, terkesan lebih mudah untuk kita lakukan karena ada dasar mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Analoginya, contoh ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan melakukan apapun demi orang yang kita cintai. Kita cinta dengan istri, kita cinta dengan anak. Seberat apapun kita akan melakukan itu karena kita mencintai dia. Dan juga akan berusaha bagaimana tidak menyakitinya dengan jalan mencari apa yang menjadi hal yang dibenci olehnya. Begitu juga ketika kita mengaku mahabbah kepada Allah, maka hakikatnya kita berusaha untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya, melakukan apa yang diberikan ini. Kita harus husnudzon bahwa begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Bahkan dalam satu hadis secara jelas Rasulullah, la ardu ala ummati wahidin fil jannah. Aku tidak ridho satupun dari umatku masuk neraka. Hadirin rahimakumullah, inilah kalau kita melihat cintanya begitu dahsyat Rasulullah yang diberikan umatnya, lantas bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Aneh kalau kita tidak punya sifat mahabbah kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri begitu mahabbah
Lantas bagaimana memahami mahabbah kepada Rasulullah? Tidak lain adalah menjaga, melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan apa yang menjadi syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain juga menjaga sunnah Rasulullah, juga sering kita berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu pepatah Arab disebutkan, man ahabba syai'an kasrohikuhu. Barang siapa yang senang sesuatu, pasti dia sering menyebut-nyebutnya. Begitu juga kalau kita ada rasa mahabbah kepada Rasulullah, sering menyebut dengan cara apa? Berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah perintah Allah untuk berselawat bersama kepada baginda Rasulullah. Kita tahu begitu banyak pahala ketika kita berselawat. Satu kali selawat akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah, man aswat alaihi hajatu falyusir alaihi as-shalah. Barang siapa yang mengalami kesulitan, maka hendaknya dia perbanyak membaca sholawat. Dan keistimewaan sholawat itu dibanding zikir-zikir yang lain, maka bukan Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barokahnya sholawat itu tudrikur rajul waladahu wa walada waladi. Barokahnya sholawat itu bukan hanya untuk yang membaca, kita yang membaca, tapi bisa dirasakan oleh anaknya dan anaknya anak, berarti cucu. Artinya ketika kita senang bersolawat, maka hakikatnya keberkahan itu untuk kita, untuk anak kita, untuk cucu-cucu kita. Semoga ini menumbuhkan sifat mahabbah, cinta kepada Allah. Kita dengan jalankan apa yang menjadi perintah Rasulullah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Cinta kepada Rasulullah dengan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan memperbanyak salawat. Hadirin rahmatullah, sebelum kita tutup khutbah pada siang hari ini, kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, kepada orang-orang semua saudara-saudara kita yang muslim dimanapun, wabil khusus di Palestina, saudara-saudara kita yang berjuang. Semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni para syuhada di Palestina, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Manfa'ni wa iyyakum bima fihi ayatin wa dzikril hakim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma Allahumma
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين اللهم انصرنا وإخواننا المسلمين في فلسطين وفي جميع البلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهلك أعداء الدين اللهم أهلك الكفرة والظالمين أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع أبرار سوف يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.